video kali ini adalah menjadi salah satu tugas bahasa Indonesia. Yang saya pilih dalam tugas bahasa Indonesia ini adalah saya membuat artikel tentang isu yang berhubungan dengan ilmu yang sedang saya pelajari. Nah, saya sendiri sebagai people management di sebuah perusahaan retail Indonesia, saya akan mengangkat isu tentang komunikasi yang buruk menjadi salah satu hambatan utama kemajuan SDM Indonesia. Dampak rendahnya SDM Indonesia akibat kurangnya ilmu dalam komunikasi. Dalam era globalisasi ini, sumber daya manusia berkualitas menjadi salah satu faktor kunci bagi kemajuan suatu negara. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan besar terkait kualitas SDM-nya. Salah satu masalah mendasar adalah rendahnya keterampilan komunikasi di lingkungan tenaga kerja. Kurangnya ilmu dalam komunikasi memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas kerja, produktivitas, dan bahkan perkembangan karir individu. Komunikasi adalah alat dalam hampir semua aspek kehidupan, baik sosial ataupun dunia pekerjaan, terutama dalam dunia kerja. Tanpa kemampuan komunikasi yang baik, banyak hal yang bisa terjadi kesalahan, mulai dari miskomunikasi hingga konflik antar karyawan. Berdasarkan sebuah penelitian oleh Bappenas, kemampuan komunikasi menjadi salah satu kompetensi yang paling kurang dikuasai oleh tenaga kerja Indonesia. Hal ini tentu mempengaruhi performa dan juga kinerja secara keseluruhan. Pengalaman saya sendiri dalam manajemen tim, khususnya adalah store manager yang saat ini saya sedang manage atau saya kelola. Saya itu memiliki tanggung jawab dan memastikan bahwa seluruh tim saya itu bisa menjalankan tugas operasional harian dan juga sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Namun, salah satu store manager saya yang memiliki kemampuan komunikasi yang seringkali mengakibatkan salah persepsi terhadap konteks instruksi yang diberikan. Masalah yang sering saya hadapi yang pertama adalah store manager ini seringkali salah mengerti atau tidak memahami instruksi yang diberikan yang berakibat pada pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan SOP. Lalu kesulitan dalam menyampaikan informasi dan juga arahan kepada tim yang menyebabkan kebingungan dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas hariannya. Serta kurangnya kemampuan untuk mendengarkan secara aktif, ia seringkali tidak menangkap feedback ataupun perintah atau instruksi dari tim dan juga supervisor yang tepat. Sehingga ini mengakibatkan banyaknya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas, menyebabkan penurunan efisiensi dan efektivitas operasional dari toko. Lalu juga kesalahan dalam memberikan pelayanan atau informasi kepada pelanggan dapat menurunkan tingkat kepuasan pelanggan juga karena sering adanya miskomunikasi. Lalu ketidakjelasan dan kebingungan dalam arahan dapat menurunkan motivasi dan juga moral tim yang berpengaruh negatif pada produktivitas tim promotor itu sendiri. Maka dari itu, pengembangan keterampilan komunikasi itu sangatlah penting ya. Komunikasi tidak boleh diremehkan. Dalam beberapa penelitian seperti yang dipaparkan dalam Journal of Business Communication, kemampuan komunikasi yang baik dalam meningkatkan kinerja individu dan juga tim itu sangatlah berpengaruh serta berkontribusi pada lingkungan kerja yang lebih harmonis dan juga produktif. Oleh karena itu, perusahaan harus menyediakan pelatihan komunikasi untuk karyawan mereka. Atau bahkan individu itu bisa melakukan mengikuti workshop ataupun webinar secara online untuk membangun skill atau mengembangkan skill komunikasi itu sendiri yang bisa bermanfaat kepada peningkatan produktivitas, efisiensi kerja, serta pastinya perkembangan karir dari individu itu tersebut. Nah, di sini saya sendiri juga pernah mengikuti program pelatihan komunikasi yang diselenggarakan oleh perusahaan saya. Nah, program ini juga menetapkan berbagai aspek komunikasi, mulai dari teknik presentasi, lalu keterampilan negosiasi, hingga mendengarkan aktif. Nah, setelah mengikuti pelatihan ini, saya sendiri merasakan perubahan yang signifikan dalam cara saya berkomunikasi dengan rekan kerja dan juga atasan saya. Ya, tidak hanya membuat saya lebih percaya diri, tetapi juga membuat saya dalam menyampaikan ide
lebih jelas dan juga lebih efektif. Pendidikan dan kurikulum, masalah ini juga perlu diatasi sejak dini, yaitu di level pendidikan. Kurikulum pendidikan di Indonesia perlu memperkuat aspek komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Berdasarkan buku Komunikasi Efektif dalam Pendidikan oleh Wibowo, integrasi pelajaran komunikasi dalam kurikulum dapat membantu siswa dan siswi mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini. Nah, kesimpulan dari isu yang saya angkat ini adalah rendahnya kualitas SDM Indonesia yang disebabkan oleh kurangnya keterampilan komunikasi merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian lebih. Dampak negatifnya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh perusahaan dan ekonomi negara secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu pentingnya bagi pemerintah atau perusahaan dan institusi pendidikan yang bekerja sama dalam meningkatkan keterampilan komunikasi di kalangan tenaga kerja Indonesia. Pengalaman pribadi saya menunjukkan bahwa pelatihan komunikasi dapat membawa perubahan positif yang signifikan. Dengan upaya yang terpadu dan berkelanjutan, Indonesia dapat meningkatkan kualitas SDM-nya yang dapat bersaing juga di kancah global. Terima kasih.